Kembali menginjakan kaki di Universitas Indonesia menghadirkan sebuah semangat untuk Ibu Sri Mulyani. Tidak hanya bertemu dengan kerabat lama, beliau juga berbagi pesan kepada generasi muda melalui seminarnya yang bertajuk Yang Muda yang Berkarya, Peranan Pemuda dalam Pembangunan Berkelanjutan yang Inklusif. Berikut ini ada hasil wawancara MITV dengan beliau mengenai topik tersebut. Bagaimana perasaan Ibu setiap kali menginjakan kaki di kampus UI? Ada campur aduk ya, pasti seneng karena selalu kalau mengunjungi kampus itu kita selalu merasa connect dengan terutama masalah kekinian dengan generasi muda. Dan karena saya dulu pengajar di sini, saya kerja di universitas. Jadi kita selalu setiap tahun lihat wajah baru, itu membuat kita selalu semangat. So, satu kata, semangat. Oke. Dan bisa diceritakan Bu inti dari speech yang nanti Ibu akan sampaikan? Inti. Judulnya atau temanya adalah bagaimana melihat peranan generasi muda di dalam konteks membuat atau mendesain atau melaksanakan pembangunan yang inklusif. Kata-kata inklusif sebetulnya tidak hanya bicara tentang kalau pembangunan itu cuma mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi atau bagaimana income per kapita naik, tapi kita bicara tentang kualitas dan partisipasi. Jadi di dalam speech nanti saya akan bicara pertama konteks suasana lingkungan global, perekonomian global yang banyak mempengaruhi banyak negara-negara berkembang, kemudian masuk dalam konteks Indonesia dan Indonesia dari sisi terutama inklusif pembangunan atau pembangunan yang inklusif itu tantangannya apa saja, bagaimana menciptakan suasana atau policy yang memberikan jaminan bahwa setiap benefit atau manfaat dari pergerakan ekonomi itu bisa di-share. Tapi juga saya bicara sedikit mengenai pesan-pesan untuk generasi muda. Dan kalau menurut Ibu, bagaimana caranya agar pemuda UI itu bisa lebih berpartisipasi dalam pembangunan itu yang berkelanjutan itu? Ini kan kalau Universitas Indonesia atau pendidikan tinggi itu di dalam konteks Indonesia kan bisa dikatakan mereka yang punya kemewahan untuk bisa sampai sini. Karena untuk SMA saja masih banyak, kalau di tingkat desa hanya 36 pemuda atau dan pemudi, generasi muda yang bisa meneruskan atau mampu meneruskan sampai SMA. Apalagi kalau kita bicara tentang jenjang pendidikan tinggi. Jadi secara komposisi mereka yang bisa menikmati pendidikan tinggi itu memiliki semacam kewajiban, kalau bisa dikatakan, untuk memberi lebih kepada masyarakat dan kepada bangsa. Saya rasa yang paling penting adalah bagaimana mereka terus menuntut ilmu dalam suasana yang dimana sekarang suasana keterbukaan, koneksi dari sisi informasi dan data itu begitu mudah. Sebetulnya generasi muda memiliki posisi yang jauh lebih punya advantage untuk bisa mendapatkan informasi, tapi dalam observasi di berbagai tempat itu bisa juga menurunkan pemikiran kepada yang terlalu sempit gitu, karena biasanya mereka hanya mendownload informasi yang mereka hanya ingini sehingga kemudian bisa menutup perspektif atau kreativitas. Jadi saya rasa kalau dari UI saya tidak mempertanyakan facility, tapi lebih bagaimana mereka menggunakan fasilitas ini dan informasi untuk mereka memajukan intellectual capacity-nya, kemampuan teknisnya, dan mengconnect persoalan itu dengan persoalan yang ada di dalam masyarakat dan Indonesia, dan kemudian mengkontribute atau menyumbangkan. Dan kalau menurut Ibu, sektor apa yang paling bisa diisi oleh pemuda Universitas Indonesia? Kalau Universitas Indonesia kan berbagai ragam ya dalam hal ini. Jadi apapun ilmu yang kalian pilih kan sebetulnya memiliki kesempatan untuk dikembangkan. Apakah Anda di bidang ilmu ekonomi seperti saya dulu adalah lulusan Fakultas Ekonomi, di situ pun masih ada bedanya dengan studi pembangunan atau ekonomi sendiri, kemudian manajemen dan akuntansi.
di mana perekonomian berkembang sangat cepat dan aktivitas sekarang sudah sangat beragam, itu ada opportunity dan ada tantangan. Saya rasa dari sisi governance, dari sisi kapasitas teknik itu masih perlu terus dikembangkan. Kalau Anda dari ilmu-ilmu eksakta atau yang lebih basisnya adalah science, di sini juga daerah yang mungkin perlu untuk dikembangkan. Di banyak negara apa yang disebut tangga menuju inovasi lebih tinggi itu selalu dibangun dari kelompok intelektual yang punya kemampuan untuk melakukan inovasi, kombinasi antara science, technology, creativity, dan bagaimana suatu negara bisa memberikan environment atau lingkungan untuk mereka maju. Saya rasa kalau lulusan seperti Universitas Indonesia memiliki privilege yang lebih untuk bisa melakukan kontribusi. Jadi pesannya sih jangan terlalu template yang fix, tapi open minded dan punya kreativitas untuk contribute, apakah di pemerintahan, di swasta, di NGO atau di masyarakat yang lain. Terakhir nih Bu, sejauh pengamatan Ibu, perbandingan antara kontribusi pemuda di luar sama di Indonesia bagaimana perbandingannya? Ukurannya barangkali harus diklarifikasi apa kontribusi dalam hal ini ya. Kalau kita bicara tentang demografi gitu, di Indonesia sekarang majority adalah demografinya didominasi oleh kelompok muda, karena memang kita piramida demografisnya masih disebut sebagai young populated country. Itu berarti ada dimensi opportunity, karena ini kelompok muda itu bisa maju ke depan dan mereka yang masuk kepada pasar tenaga kerja, mereka menjadi decision maker, mereka menjadi player. Tapi juga ada tantangannya. Di dalam speech saya juga akan mengatakan bahwa banyak anak-anak Indonesia tidak memiliki kemewahan karena mereka menderita stunting, kurang nutrisi dari mulai 0 sampai 2 tahun. Mereka tidak memiliki even yang disebut makanan yang mencukupi untuk mereka bisa well develop dari mulai brainnya. Itu akan menjadi permanen dan akan menjadi tantangan untuk ke depan. Jadi kalau bicara tentang sumbangan, komposisi demografis, potensi yang mereka miliki sangat besar. Tapi kalau dari early childhood itu tidak di-nurture, dari mulai fasilitas kesehatan, pendidikan, mereka memiliki opportunity untuk berpikir kritis, maka generasi muda ini akan menjadi bukannya potensial tapi bisa jadi liability kan. Jadi ini adalah message yang luar biasa penting untuk generasi muda sendiri, tapi juga untuk policy maker. Bagaimana kita membuat mereka menjadi potensi yang bisa direalisir dan menjadi the real asset of the country. Tadi Sobat MITV sudah menyaksikan hasil interview MITV dengan Ibu Sri Mulyani. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan sampai jumpa di konten menarik lainnya.